Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Nadia Afifah Puspitasari, NIM 101171035. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Performa Bank Syariah berdasarkan risiko perbankan. Nah, untuk outline-nya, yang pertama akan dibahas pendahuluan. Yang kedua, Assets and Liabilities Management atau ALM. Yang ketiga adalah Economic Value Added atau EVA. Dan yang keempat, rencana kerja selanjutnya. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Tugas utama dari suatu bank adalah manajemen aset liabilitas yang terdiri dari proses funding atau pengumpulan dana dari pihak ketiga dan financing atau penyertaan modal, atau biasa disebut dengan kredit untuk di bank konvensional. Tujuan utama dari manajemen aset liabilitas ini untuk bank syariah adalah menghasilkan pendapatan profit yang maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentunya. Nah, tujuan itu akan tercapai dengan kombinasi optimum dari tingkat aset, liabilitas atau kewajiban, dan risiko dari perbankan tersebut. Nah, risiko ini dihasilkan dari perbedaan jatuh tempo portofolio bank pada sisi aset dan sisi liabilitasnya. Nah, nanti akan dilakukan analisis performa bank syariah berdasarkan risiko tadi yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan profit yang maksimal. Nah, ini adalah Assets and Liabilities Management dari bank syariah. Nah, misalkan ketika bank menerima simpanan dari nasabah, yang berarti bank menjalankan fungsi penghimpunan dana atau funding, maka dana itu akan masuk ke sisi liabilitas atau kewajiban. Nah, di sini masuk ke sisi liabilitas karena bank berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada nasabah. Nah, lalu dana tersebut akan masuk ke sisi aset dari bank, akan menjadi aset dari bank tersebut. Nah, di sisi aset, bank akan menjalankan fungsi financingnya, yaitu memberikan penyertaan modal kepada investor. Dari hasil investasi investor, bank akan mendapatkan bagi hasil, yang selanjutnya bagi hasil tersebut akan masuk ke sisi kanan dan akan diberikan kepada deposan yang telah menyimpan uangnya di bank tadi. Itu sebagai ganti dari bunga kalau di konvensional. Lalu sisanya itu akan masuk di ekuitas atau modal dari bank itu. Nah, lalu lanjut ini adalah EVA, Economic Value Added, untuk bank syariah. Ini adalah pemodelannya. Jadi ini untuk yang biru ini adalah income-nya, yang orange itu adalah expense-nya. Lalu income dikurangi expense akan didapatkan EVA-nya atau net profit atau keuntungan. Nah, ini adalah EVA untuk bank konvensional. Sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, yang di syariah. Ini income, ini expense, tapi di sini bedanya adalah di I kali D. I itu adalah interest rate atau bunga. Dan di sini berbeda dengan syariah. Karena di konvensional ada sistem bunganya. Nah, perlu diketahui juga bahwa di perhitungan EVA ini juga dipertimbangkan berbagai risiko yang terjadi. Nah, misalkan di sini ada theta con. Theta con itu adalah proporsi risiko kredit dan proporsi risiko operasional. Risiko operasional di sini misalkan biaya administrasi, seperti itu. Kalau risiko kredit itu terjadi ketika peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam. Dan itu berbagai risiko ini harus dipertimbangkan oleh bank. Nah, untuk rencana kerja selanjutnya, saya akan menganalisis risiko perbankan yang diharapkan dapat meningkatkan EVA tadi dari bank syariah dan menganalisis performa dari bank syariah tersebut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.